Halo, selamat siang teman-teman IDX Channel, Sobat Investor. Kembali lagi dalam live IG, live Instagramnya IDX Channel. Sebelumnya saya izin buka masker dulu sebentar ya, biar lebih jelas. Oke, eh, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, atau mungkin yang baru join juga, bahwa hari ini kita ada IG Live, break time seperti biasa. Ada berbagai tema yang kita bicarakan begitu ya, biasanya dari minggu ke minggu. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang juga spesial tentunya. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk kenalan juga sama narasumbernya kita di kali ini. Nah, kemudian yang belum join, ayo boleh join, ajak teman-temannya juga yang mungkin udah tahu kemarin ada diskusi apa kita siang ini. Dan semoga semuanya udah makan siang, udah semangat, udah lebih seger ya. Meskipun jam-jamnya jam-jam rawan nih untuk ngantuk-ngantuk gitu. Tapi kita tetap diskusi santai, membuka mata, kita cek lagi ada isu-isu apa. Dan kali ini isunya tentunya masih isu yang hangat teman-teman, terkait dengan pemberitaan yang kemarin ramai begitu ya, terkait dengan kasus pertanahan gitu ya. Kita nanti akan diskusikan terkait mafia tanah Beringas. Apa kabar sertifikat tanah elektronik? Siapa narasumbernya? Siapa yang akan kita ajak diskusi di siang hari ini? Siang ini saya akan ajak diskusi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dengan Dirjen Penetapan dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR atau BPN, Bapak Suyus Windayana. Nah, nanti kita akan coba gali terkait dengan hal ini. Bagaimana sih kemudian kasus ini akhirnya bisa menarik perhatian masyarakat. Mungkin teman-teman juga kemarin ada yang ngikutin ya perkembangannya ya. Jadi nanti kita akan cek-cek juga komentar-komentar teman-teman. Boleh nanti yang mau bertanya, yang mau kasih pendapat juga silakan aja. Nanti kita akan langsung bahas juga sama tim dari Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang. Nanti saya coba wakili. Nah, jadi udah cukup tahu ya kita akan bahas apa aja. Karena memang kemarin kita tahu kasusnya mencuatnya cukup kenceng gitu ya. Ada yang mungkin sudah baca di berbagai portal begitu ya, termasuk juga di IG-nya IDX Channel yang sudah kita post juga beberapa waktu kemarin. Di mana saya juga ingin sedikit cerita juga ini terkait hal ini, isu mafia tanah yang melakukan penipuan, pemalsuan, di mana kita tahu kemarin melibatkan ibunda dari mantan dubes ya, kalau teman-teman tahu juga ini dari Ibunda Dinopati Jalal, di mana hal ini membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN gerak cepat nih teman-teman. Kemudian salah satu cara yang dilakukan adalah memblokir sertifikat tanah tersebut dalam waktu tertentu. Di mana hasil dari pemeriksaan yang dilakukan tim, ternyata sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan ke bank nih oleh pelaku. Makanya ini masih diteruskan juga bagaimana kemudian perkembangannya. Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, Bapak Sofyan Jalil, mengatakan telah memblokir sementara sertifikat dari Ibunda Dinopati Jalal. Pemblokiran dilakukan hingga kasus yang diduga melibatkan mafia tanah tersebut selesai dan terbit surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari kepolisian. Nah, kemudian kabar terbarunya teman-teman ya, justru pihak yang dituding telah mengubah sertifikat tanah dari Ibunda Dinopati Jalal itu milik Freddy Kusnadi. Freddy Kusnadi itu sendiri justru melaporkan mantan dubes Indonesia untuk Amerika Serikat itu Dinopati Jalal ke pihak kepolisian. Nah, lantas bagaimana sih sebetulnya respon dari pihak Kementerian ATR ataupun BPN dalam kasus ini? Apakah ada prosedur atau kesalahan-kesalahan dari sisi administrasi sehingga akhirnya ada perubahan nama pemilik dalam sertifikat tanah tersebut? Kemudian juga kita tahu dalam keterangan terbaru Bapak Menteri ATR atau Kepala BPN Bapak Sofyan Jalil menyebutkan adanya KTP palsu dalam kasus tersebut. Bagaimana kemudian penyelidikan pihak Kementerian ATR atau BPN? Apakah dengan adanya kasus ini sertifikat elektronik tanah akan segera dipercepat atau seperti apa? Nah, ini tentunya kita akan bahas lebih lanjut di sesi break time kita kali ini. Jadi siap-siap teman-teman, kalau yang memang udah punya pertanyaan boleh aja langsung disampaikan di kolom komentar. Siapa aja pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan bacakan. Oke, ini juga sambil kita menunggu Bapak Dirjen. Halo, selamat Dan juga, siang. halo, selamat siang Pak Dirjen, Pak Suyus. Ya, selamat siang.
Apa Kebetulan saya kabar, lagi Pak? baik. Kebetulan mohon maaf ya, jadi terlambat terus nih. Ya, Saya kebetulan nggak di Jakarta dan ini iya. pesawat tadi agak delay. Jadi mohon maaf sekali. Pak Fahmi, Oh mohon iya, maaf ya. siap. Nggak apa-apa, Pak Suyus. By the way, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di live Instagram kali ini. Suara saya cukup terdengar jelas, Pak? Jelas sekali, jelas sekali. Muka Jelas sekali. cerah, gambar jelas, suara jelas. Suara saya jelas nggak, Oke, Pak? siap, Pak. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Bapak, tapi sehat selalu ya, Pak ya? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Semuanya mudah-mudahan kita sehat semua Oke, lah dalam kondisi Pak Suyus, seperti ini. anyway, seperti ini ya, santai. Oke, sambil Bapak juga mungkin di sela-sela agenda yang padat ini, kita ganggu sedikit ya, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya senang sekali nih diundang oleh Pak Fahmi ini. Oh iya, siap. Baik, Pak Suis, ini tadi saya sudah sampaikan juga prolognya sedikit terkait kasus yang kemarin ramai banget nih Pak, diperbincangkan ya. Tentunya masyarakat juga mengikuti juga berita terkait ibunda dari Dino Patijalal, sertifikatnya dalam yang kita tahu berubah gitu ya kalau kita baca dan ikuti beritanya. Nah, tapi sebetulnya melihat hal ini, Pak Suyus, Ya, hal-hal semacam ini sebetulnya sering kali terjadi di lapangan atau justru ini sangat jarang sekali dan ini akhirnya baru ditemukan seperti ini, Pak? sebetulnya relatif jarang ya, relatif jarang kasus-kasus seperti ini. Tapi kita menemukan ada beberapa kejadian ya. Sebelum Pak Ibu Tino Patijalal ini tahun 2018 juga pernah ada kejadian seperti ini. Jadi kuncinya itu adalah jangan memberikan sertifikat ke orang yang tidak kita kenal gitu ya. Harusnya proses ini, proses yang ada sekarang ya, proses yang ada sekarang sebelum kita meluncurkan nanti sertifikat elektronik ini harusnya diserahkan di PPAT, di tempat PPAT, dan PPAT-nya juga harusnya dicek apakah PPAT itu terdaftar atau tidak. Itu bisa dilihat di website kita di ATR BPN Go ID ya. Jadi website di PPAT itu terdaftar, bisa di list wilayah kerjanya di mana gitu. Nah ini memang menjadi kita juga menjadi tertipu nih sebetulnya ya dari kementerian itu gitu karena secara prosedur ya. Secara prosedur itu akte jual belinya asli dibuat oleh PPAT, kemudian sertifikatnya asli gitu ya. Kemudian kita ini kan kita catat perubahan-perubahan itu gitu. Jadi saya nanti ke depan mungkin SOP kita, SOP di PPAT maupun SOP di kita itu ke depan harus kita perbaiki lagi supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di ke depan, di masa depan. Karena ya semuanya kita akan prosedurnya mungkin bagaimana mendeteksi barang-barang yang atau surat-surat yang diproduksi secara elektronik itu juga harus dicek secara sistem elektronik juga gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi tadi dari penjelasan Pak Suyus adalah dokumennya ketika dicek ya benar begitu ya, maksudnya masih sesuai dengan administrasi, tapi jika kita lihat Pak, mungkin juga bisa jadi pembelajaran nih Pak Suyus untuk teman-teman investor, ataupun mungkin untuk saya sendiri, terkait persoalan sertifikat tanah. Memang ada prosedur apa saja yang kemudian akhirnya perlu dilewati sebelum akhirnya kita memiliki sertifikat tanah atas nama kita, termasuk di dalam proses jual beli. Ya. Khusus untuk proses jual beli dulu ya, yang karena proses yang dari giring ke sertifikat itu prosesnya panjang sekali verifikasinya. Siap. Yang untuk tanah udah sertifikat itu namanya proses peralihan hak ya. Nah itu salah satunya itu adalah proses jual beli. Nah proses yang dilewati untuk proses jual beli itu adalah para penjual dan pembeli itu harus datang ke kantor PPAT dan memberikan tanda tangan gitu ya di dalam akte itu. Kemudian juga KTP semua dicek, pajak-pajak dibayar. Nah, ini ada satu proses kalau kita ketahui belakangan, ternyata ada satu proses yang katanya KTP-nya dipalsu. Saya juga ada beberapa informasi dari Pak Dino seperti itu. Dan kita juga dapat beberapa informasi lain memang ada pemalsuan terhadap KTP itu. Jadi fotonya diganti dengan aktor gitu ya. Jadi seolah-olah orangnya ngadep tuh, dua-duanya ngadep ke PPAT gitu. Tapi sebetulnya bukan orang yang ada di dalam sertifikat itu. Nah ini yang menurut saya ada satu SOP di internal di PPAT juga nanti harus kita betulkan gitu ya. Tidak bisa lagi mengecek dengan yang mirip mukanya dengan yang ada di PPAT, padahal mungkin itu udah dipalsu gitu kan seperti itu.
Mungkin harus ada ID lain, misalnya apakah fingerprint atau apa, karena itu IKTP itu adalah dokumen yang kita produk secara elektronik. Jadi yang penting bagaimana know your customer di PPAT itu, betul nggak ini antara pemilik dengan ininya. Karena secara si dokumen sertifikatnya itu asli, kalau dicek itu cuma orang yang membawanya itu yang dipalsu gitu. Seperti itu. Ya, hati-hati lah, ke depan harus hati-hati, Bapak jangan memberikan sertifikat. Kan kalau sekarang ya, posisi dengan sekarang ini, si format sertifikat yang analog itu adalah sebagai password Bapak, kasarnya seperti itu ya. Karena itu alat pembuktiannya itu di kertas itu gitu ya. Kecuali nanti kita rubah alat pembuktiannya bukan di kertas itu, seperti itu. Jadi jangan memberikan dokumen itu ke siapapun. Lantas Pak, Ya Pak. Oke. Jadi memang tadi beberapa hal yang memang perlu dicatat juga nih ya Pak ya, berarti ya, terkait dengan jual beli, jangan diberikan dulu kepada pihak lain yang memang mungkin kalau kita belum clear sampai akhir gitu ya Pak ya. Nah, tapi melihat kasus ini sendiri Pak Suyus, bagaimana kemudian langkah yang dilakukan oleh Kementerian ATR menanggapi hal ini Pak? Apakah kemudian dikumpulkan dulu semua bukti dan segala macamnya baru ada tindakan, atau memang ada langkah yang langsung sudah dilakukan saat itu juga? Ya, sekarang untuk pengamanan sementara ini, karena ini juga memang pola dari mafia itu selalu tanah itu dianggunkan ke bank gitu ya. Nah, ini yang juga kita menjadi posisinya harus hati-hati pada saat sudah dianggunkan ke bank, karena hak eksekusinya itu ada di perbankan. Kita sementara ini melakukan blokir terhadap sertifikat itu, ya. Kita blokir secara internal kita, karena kita mengetahui ada sesuatu nih. Kemudian nanti dengan SOP yang ada sekarang, kita dari aparat penegak hukum sedang melakukan penelitian terhadap hal-hal yang yang muncul di permukaan. Jadi nanti para pihak akan dipanggil oleh dari kepolisian dulu sampai nanti ke proses di pengadilan. SOP yang ada sekarang memang prosesnya harus diputuskan oleh pengadilan ya dengan sekarang. Tapi dengan kajian-kajian seperti ini kita juga lagi berpikir mungkin kita harus membuat satu diskresi baru jika hal terjadi seperti ini. Tapi prosedur yang ada sekarang itu adalah nanti harus diproses di pengadilan dan kita dapatkan putusannya untuk siapa yang berhak atas tanah tersebut. Seperti itu, Pak. Oke. Itu kira-kira berapa lama ya, Pak, untuk proses seperti itu? Dan apakah jika memang akhirnya sebagai masyarakat umum ada kasus itu seperti itu juga, memang bisa ya kita melapor ke Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian ATR? Oh bisa sekali. Kita nanti ada audit ya, audit dari inspektorat, audit internal kita untuk memastikan SOP kita. Apakah ada orang BPN yang terlibat atau tidak. Sudah banyak sekali anggota BPN yang berikan sanksi tegas ya, mulai dari hukuman disiplin sampai dengan pemecatan. Sudah banyak Pak, sudah banyak kita lakukan sanksi tegas ini. Makanya ini kita, seperti Pak Menteri bilang, kita akan melakukan audit terhadap PPAT itu sendiri maupun internal kita. Ada SOP apa yang dilewati sehingga terjadi kasus seperti ini, gitu ya. Itu Pak. Boleh mengadu ke kita, ya. Bisa ke Bapak ada tanya ATR BPN juga itu di hashtag tanya ATR BPN, atau bisa ke surat ke inspektorat seperti itu. Oke. Atau ke kantor terdekat kali Pak ya, Kementerian BPN terdekat bisa kita. Ya. Bisa. Oke. Baik, jadi memang akhirnya ini juga. Ya, silakan Pak. Ya, kita juga ada tim di masing-masing kantor pertanahan untuk menerima pengaduan tersebut. Itu Pak Pami. Oke. Baik, jadi memang itu juga bisa jadi informasi juga ya Pak untuk teman-teman, jika memang akhirnya menemukan hal serupa seperti itu, jangan takut, langsung aja laporkan. Nah, saya kembali lagi ke kasus yang tadi, Pak. Lantas sejauh ini hasil mungkin penyelidikan kali ya, jika saya bisa bilang, itu seperti apa? Apakah kemudian akhirnya sudah sesuai nih dengan apa yang dilaporkan oleh Pak Dino, atau justru ada fakta lain yang akhirnya terungkap lagi dari temuan Bapak dan tim?
Kita nanti ada dari tim Dirjen Penanganan Sengketa dan Masalah, itu saya belum dapat laporannya, karena itu ada tim khusus kita. Kita punya tim namanya tim mafia tanah, ya, itu kerjasama antara kita dengan Polri, ya. Nanti di masing-masing wilayah, kantor wilayah DKI dengan Polda itu ada tim khusus. Ini sedang kita proses. Dan ini menjadi perhatian, sangat perhatian, baik Menteri Pak Sofyan, Menteri ATR maupun Pak Kapolri. Jadi kasus ini menjadi sangat perhatian sehingga ini akan diproses dengan segera. Tapi informasi saya belum bisa dapatkan lebih detail, tapi ini akan diproses dengan cepat gitu ya. Sangat cepat ini akan kita proses. Oke, sangat cepat. Akan diproses begitu ya untuk kemudian dilanjutkan bersama dengan kepolisian tentunya. Ya. Kemudian yang juga ingin saya tanyakan Pak, dari temuan-temuan yang akhirnya sudah didapatkan begitu ya, kemudian juga tadi perkembangan kasus yang terus diikuti, jika saya flashback lagi atau saya tadi highlight pernyataan dari Pak Suis terkait dengan mafia tanah Pak, memang sebetulnya term ini seperti apa sih Pak, mafia tanah? Apakah kemudian praktiknya masih sangat sering terjadi di lapangan dan biasanya seperti apa modusnya, Pak? Ya modusnya banyak sih Pak, banyak sekali. Jadi misalnya ini yang terkait dengan kebanyakan tim-tim yang kaitannya dengan masalah hukum ya. Misalnya ada orang yang berperan sebagai banyak perannya, punya peran masing-masing. Bisa perannya di ada yang di pengadilan, ada perannya di PPAT, ada yang perannya di kelurahan, di kecamatan gitu ya. Ini semuanya udah menjadi satu organisasi gitu ya. Nah, itu yang paling kecil seperti itu. Ada yang besar juga banyak, misalnya pengusahaan-pengusahaan yang tanah-tanah luas. Ini yang sedang kita cek ya, sedang kita cek. Jadi tiap provinsi itu nanti sebenarnya Pak Dirjen Penanganan Sengketa yang menangani khusus mengenai mafia tanah ini, tapi kita membuat suatu tim ya, jadi tim di Kanwil dan kantor pertanahan di kabupaten kota sampai kantor wilayah itu kerjasama dengan polisi ini menetapkan ini loh target-target mafia tanah itu. Ya. Jadi banyak kasusnya misalnya lebih banyak ke pemalsuan dokumen lebih banyak seperti tadi pemalsuan KTP, nanti pemalsuan alasu. Gitu kan seperti itu. Kan kita sebentar lagi kita akan membuat kebijakan dan mudah-mudahan disahkan segera bahwa kayak agendom itu Bapak kalau dengar agendom perpoding yang hak barat lama itu kita nyatakan tidak berlaku lagi gitu kan. Kemudian girik-girik juga atau hak milik hak lama, hak masyarakat yang ini kita akan dilakukan sampai 5 tahun ke depan. Jadi kita lihat apa pembuktiannya itu nanti akan ada sedikit perubahan dan ini sudah masukkan dalam peraturan pemerintah supaya ini yang tidak dipalsu lagi di lapangan ya. Kadang-kadang Bapak tuh mafia itu bisa memasukkan dokumen-dokumen, kadang-kadang datang ke misalnya pura-pura ke Belanda ngambil dokumen yang lama gitu. Itu sebagai alat pembuktian, padahal di lapangan sudah dikuasai masyarakat bertahun-tahun gitu ya. Jadi akan kita lihat apakah orang itu menguasai fisik secara terus-menerus atau tidak. Jangan sampai nanti ada surat mencari tanah yang terjadi ke sekarang itu karena surat mencari tanah. Jadi dia punya surat, lokasinya di mana gitu. Karena dia tidak tahu juga dokumennya asli atau tidak gitu. Nah itu yang bentuk-bentuk nanti akan pengusiran masyarakat, pemasukan ke pengadilan dan lain-lain. Itu merepotkan. Ya seperti itu Pak. Oke. Tapi langkah-langkah yang akhirnya sudah dilakukan Pak untuk semakin memperkecil begitu ya ruang gerak bagi para oknum-oknum tersebut, apakah kemudian sudah cukup signifikan Pak Suyus hasilnya dari tahun ke tahun dari Kementerian ATR? Ada yang bisa dibagikan juga nggak nih Pak ke teman-teman? Ya ada beberapa yang sudah kita nyatakan sebagai mafia tanah dan kita hukum. Ada juga internal kita yang kita hukum, ya ada yang dipecat gitu ya seperti itu. Ada juga beberapa PPAT yang kita akan pecat ya karena mendapatkan hukuman-hukuman. Kemudian juga kita akan memperbaiki yang paling penting adalah bagaimana SOP di dunia digital sekarang SOP. Itu juga harus kita perbaiki ya, SOP internal kita juga harus kita perbaiki. Jadi salah satu
kita meluncurkan sertifikat elektronik juga kita untuk meminimalisir, untuk menekan praktek-praktek seperti yang terjadi seperti Nopati Jalal ini gitu ya. Ini asumsi masyarakat jangan jadi dengan manual aja bisa berubah, elektronik akan berubah gitu kan, sebenarnya nggak begitu ya, sebenarnya nggak begitu. Mungkin Bapak juga di transaksi saham juga sekarang kan sudah tidak menggunakan manual lagi. Tapi dengan elektronik itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan, misalnya two-factor authentication gitu ya. Kemudian bagaimana jika ada orang masuk ke dalam sistem kita, itu semua kita siapkan gitu ya. Jadi pengecekannya bukan lagi dari dokumen yang kita lihat, tapi ada beberapa informasi yang tidak terlihat dalam dokumen itu akan kita cek. Gitu. Mungkin akan lebih lah seperti itu. Seperti itu Pak. Oke. Jadi beberapa tentunya sudah diberikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tapi sekali lagi, komitmen Kementerian ATR seperti pernyataan Pak Menteri kemarin, ini dong ya. Jadi membuat kita semakin yakin bahwa kalau memang ada pihak BPN atau Kementerian ATR yang terlibat, akan diberikan tindakan. Ya, kalau perlu kita pecat kalau ada yang terlibat untuk pemalsuan seperti ini. Ini kan masalah trust ya. Masalah trust masyarakat ke pemerintah gitu. Kalau kan sekarang gini, semua aset masyarakat seluruh Indonesia. Kalau BPN-nya itu tidak trust ya, tidak trusted gitu ya. Ini ke siapa lagi masyarakat itu? Jadi kita juga harus memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa memang kita mengelola aset-aset itu secara serius ya, bukan hanya kita melakukan penyimpanan, tapi juga kita melakukan perbaikan-perbaikan supaya layanan ke depannya itu menjadi lebih mudah lagi dan meminimalisir kegiatan-kegiatan praktek mafia tanah. Itu yang sedang kita siapkan. Oke, jadi memang kita apresiasi tentunya komitmen dari Bapak Suis dan teman-teman begitu ya di Kementerian ATR dan juga BPN. Memang kita harapkan itu membuat ruang geraknya semakin kecil untuk hal-hal demikian, Pak Suis. Kemudian tadi terkait dengan sertifikat elektronik, Pak, yang kemarin juga ini ramai juga diperbincangkan, ini sangat erat sekali dengan kaitannya kemarin. Tadi Pak Suis sebetulnya sudah meng-highlight ya, manual saja bisa dipalsukan. Bagaimana kemudian dengan elektronik yang sekarang kita tahu zamannya serba canggih, apapun bisa dilakukan. Nah, menjawab hal itu sendiri gimana nih Pak Suis? Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu, perkembangannya sudah sampai mana nih Pak untuk menerapkan sertifikat elektronik? Ya, jadi kenapa kita menerbitkan sertifikat elektronik? Karena tren layanan ke depan ya. Jadi kalau kita lihat di Eropa atau di Asia, kita lah Malaysia, Filipina gitu ya. Setelah tanah itu didaftar semua, kita kan ada program PTSL nih, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi semua tanah harus kita daftar. Nah, setelah kita daftar, proses pemeliharaan data seperti jual beli, hak tanggungan, hibah, waris dan lain-lain itu semakin tinggi. Jadi kita tidak bisa lagi ke depan itu mengandalkan proses-proses yang analog, yang manual itu, datang ke BPN, dicap, ditandatangan, diperiksa seperti yang itu akan membuat layanan itu akan menumpuk di kantor BPN, dan kita akan memberikan bagaimana itu kita simpelkan ya, bagaimana proses itu kita simpelkan. Kemudian masyarakat juga bisa mendaftarkan 24 jam ke sistem kita. Sama lah seperti layanan-layanan yang ada sekarang gitu ya. Kalau kita datang ke Malaysia itu kantornya tidak lebih bagus daripada kantor BP di Jakarta Barat gitu ya, di kita gitu ya. Tapi layanannya sudah mulai elektronik gitu ya. Dan ini yang menjadi pertimbangan kita, bagaimana kita juga tidak perlu punya ruangan yang cukup besar ya. Karena sekarang dengan dokumen-dokumen analog itu, kalau Bapak tahu, saya waktu jadi kepala kantor itu, penambahan ruangan bisa 20 meter, 30 meter per tahun tuh Pak, penambahan ruangan-ruangan itu. Dan Bapak bayangkan lagi nanti di bagian di Indonesia bagian timur itu berapa yang harus kita siapkan, berapa investasi pemerintah untuk membangun kantor-kantor tersebut. Nah, tapi dengan kalau kita lihat dengan teknologi itu kan semakin seamless nih sekarang ini layanan-layanan itu ya. Tidak perlu lagi penyimpanan dokumen yang cukup banyak untuk dokumen-dokumen yang sudah bisa dibuat secara elektronik. Nah, kita sudah siapkan itu, kita sudah study, udah
belajar ke beberapa negara, kita sudah siapkan beberapa infrastruktur aturan, baik itu di Undang-Undang ITE maupun di Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana produk-produk dari pangan itu bisa dijadikan sebagai strategi di pengadilan. Ya. Jadi kita sudah siapkan dan sekarang dalam tahap bagaimana kita akan menetapkan kantor-kantor pilot project untuk pelaksanaan sertifikat elektronik ini. Jadi tidak akan berlaku secara nasional. Karena kita juga harus mempertimbangkan public awareness ya, siapa masyarakat yang sudah siap, kemudian infrastruktur, sarana prasarana gitu ya. Saya sih sebetulnya pengen sekali bisa lebih cepat faktor seperti itu. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi targetnya kapan nih Pak? Dalam waktu dekatkah? Yang mungkin juga akhirnya agak dipicu dengan adanya kasus-kasus kemarin atau masih beberapa tahun lagi Pak kita bisa mulai kita akan mulai di tahun ini Pak. Jadi tahun ini kita akan uji coba ada namanya kantor-kantor sebagai pilot project untuk ease of doing business. Jadi ada beberapa kota yang memang dimonitor secara internasional ya. Bagaimana indeks kemudahan negara kita dibanding dengan negara-negara lain. Nah di Indonesia itu ada 2 kantor yang sedang kita cek kesiapannya, yaitu Surabaya dan Jakarta. Tapi juga ada kantor-kantor lain seperti misalnya ini saya ke Kepulauan Riau juga saya akan memeriksa untuk lihat Batam. Harusnya Batam juga siap gitu ya. Kemudian juga Bali dan Pasar itu ada beberapa kota yang harus kita siapkan. Mungkin sebagai tahap awal ya kita lakukan untuk misalnya kantor-kantor instansi pemerintah gitu ya. Kantor instansi pemerintah sertifikatnya harus elektronik. Kemudian juga misalnya badan hukum yang sudah terbiasa itu elektronik, bisa seperti itu. Nanti kemudian masyarakat. Jadi ini tidak akan dilakukan secara langsung nasional, akan dilakukan secara bertahap. Kemudian yang jadi ribut lagi tidak akan ada penarikan loh Pak. Ini berbeda dengan uang ya, berbeda uang. Jadi kalau uang itu Bapak uang misalnya uang yang 100.000 Soekarno Hatta diperbarui biasanya Pak ya. Diperbarui. Ini enggak. Jadi nanti akan dilakukan secara bertahap ya. Akan dilakukan secara bertahap. Kalau Bapak dan Ibu masih pengen memegang kertas itu ya enggak apa-apa. Tapi proses yang kita tawarkan ke depan dengan sertifikat elektronik ini kenyamanan, kemudahan dan keamanan kita akan berikan lebih ya, karena dengan sertifikat elektronik itu misalnya Bapak punya tanah di Batam, nggak perlu datang dokumen itu, nggak perlu dikirim ke Batam untuk mencocokkan antara dokumen fisik dengan fisik di kantor Batam gitu ya. Ke depan tidak seperti itu lagi. Kalau sekarang tuh masih seperti itu. Makanya kasus yang ibunya Pak Tino Patijalal itu kan orang dokumennya harus dibawa tuh ke kantor BPN untuk diverifikasi. Nah pada saat proses itulah dipegang ya Pak ya. Pemalsuan itu. Dengan elektronik kan bisa langsung keluar ya atau tidak gitu dokumen itu gitu. Masih posisi yang terakhir atau posisi yang sebelum-sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi. Itu Pak. Oke. Jadi nanti tadi kan Bapak bilang kalau memang masih mau pegang kertasnya nggak apa-apa. Tapi apakah kemudian akhirnya yang pegang kertas juga sebetulnya dielektronikan juga sama kementerian Pak? Jadi ada dua file yang bisa dijadikan acuan. Enggak, kan kita satu aja. Maksudnya kalau misalnya tetap satu ya Pak nanti ya? Tetap satu, kan ditukar, bukan ditarik, ditukar sebenarnya seperti itu Pak. Ya seperti itu. Dia tidak ada penarikan, siap. penarikan. Jadi kalau tapi ini kalau saya akan lebih simpel lah buat sistem kita nanti ke depan, apalagi dengan blockchain ke depan, kita udah ini juga kita akan mengarah ke sana ya. Jadi untuk transaksi tanah ke depan mungkin harusnya akan lebih mudah dan lebih aman ke depan. Jadi ini persiapan untuk ke depannya kita masuk ke era digital, pure digital. Oke, lebih mudah, lebih nyaman gitu ya, dan lebih aman. Nah, lebih aman saya tanyakan lagi nih Pak, tapi sebelumnya saya juga ingin informasikan ke teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Pak Dirjen. Monggo, silakan boleh saja ditulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti langsung saya wakilkan untuk tanyakan ke Pak Dirjen di hari ini. Nah, terkait, ini ada satu nih Pak, ada yang ditanya ya Pak, punten boleh ya Pak? Boleh, dari Debbie_Saroso. Tadi pas kita bahas kasus Pak Dino itu Pak, jika kita memberikan fotokopi sertifikat, apakah ada kemungkinan sertifikat itu dipalsukan?
Demikian Pak pertanyaannya Pak. Gimana kalau dari Pak? Kan prosesnya itu kalau yang analog sekarang ya, dokumen analog kan nanti fisiknya akan dibawa ke kita ya. Jadi ada beberapa cap nomor. Kalau memang canggih banget bisa sama gitu ya, itu ya 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 inilah. Tapi kalau harus hati-hati lah sekarang, intinya gitu lah Pak. Intinya itu harus hati-hati, memberikan fotokopi juga harus sama orang yang kenal gitu ya. Karena modusnya dengan analog itu jangankan sertifikat ya, uang aja yang banyak security-nya itu orang mencoba untuk memalsukan gitu ya, untuk mencoba memalsukan. Jadi berikan sertifikat itu di tempat yang kita sarankan, misalnya di tempat PPAT yang terdaftar, yang Bapak dan Ibu bisa lihat di kantor, di website BPN ini orangnya terdaftar atau tidak sebagai PPAT gitu ya. Seperti itu. Ya kalau untuk pemalsuan dokumen saya tidak bisa bilang tidak bisa dipalsu atau bisa dipalsu ya, karena kejahatan itu di mana ada peluang, ada kesempatan, itulah yang mereka melakukan kejahatan kan, seperti itu ya. Seperti itu. Apalagi Pak. Tadi ya Pak ya, Pak Dirjen sempat menyebut ya kalau memang ada yang mutakhir sampai fotokopinya saja bisa dipalsukan, itu luar biasa sekali berarti ya Pak ya. Iya. Oke, terkait saya balik lagi sedikit Pak ke yang kasus tadi gitu ya. Berarti bisa jadi ada peran PPAT yang nakal-nakal ya Pak ya, dalam kasus-kasus seperti ini ya Pak? Ada yang nakal yang akan kita kita putuskan untuk diberhentikan, ya dipecat. Itu bentar lagi kita akan memecat beberapa PPAT. Nah ini penegakan disiplin terhadap PPAT menjadi salah satu ini kita sekarang, prioritas kita. Kita minta juga kita ada tim pengawas, pembina yang harus bekerja lebih ekstra hati-hati lagi untuk menindak apabila PPAT memang bertindak nakal gitu ya. Mungkin oknum ada, mungkin oknum ada, tapi secara umum kita lihat mereka juga kan ada kode etiknya Pak. Mereka punya kode etik, kita punya majelis pengawas. Kalau ada hal yang terkait dengan bagaimana mereka melakukan tindakan-tindakan pidana, nanti akan langsung akan kita putuskan untuk pemecatan dan kita kirim ke pengadilan untuk kasus-kasus seperti itu. Oke. Karena memang ini tentunya menjadi profesi penunjang juga ya Pak ya di kegiatan pertanahan begitu ya, sehingga akhirnya memang ada regulasi yang memang juga sudah mengatur ya Pak ya? Ya, kita ada regulasi, jadi PPAT itu bagian dari kewenangan pemerintah yang dilimpahkan. Ya. Jadi proses untuk membuat akte ya, jadi ada 8 akte tuh, mulai dari jual beli, hibah gitu ya, ada berapa akte itu ya, itu yang diberikan kepada PPAT. Nah itu yang menjadi tugas kita, kan tidak mungkin melakukan semuanya pemerintah. Pemerintah juga harus memberikan masyarakat juga bagian dari pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, mempercepat layanan kepada masyarakat. Ini sudah ada 17.000 PPAT di seluruh Indonesia ini gitu ya. Yang paling banyak memang masih di Jawa Barat. Banyak PPAT di Jawa Barat ini ya, paling banyak di Jawa Barat. Nah ini yang harus kita terapkan segera, itu adalah mekanisme untuk memonitoring, melakukan pengawasan, pembinaan terhadap PPAT. Jadi kita akan lebih tegas lagi sekarang Pak untuk PPAT ini. Siap Pak, lebih tegas lagi untuk kemudian mencegah hal-hal tersebut terjadi. Kemudian masih dari kasus yang tadi Pak Dirjen, jika memang kita boleh mengira-ngira Pak, atau mungkin memprediksi bahwa mungkin ujungnya dari kasus itu adalah memang iya ada pemalsuan dan segala macam, ada oknum-oknum. Apakah kemungkinan bisa akhirnya sertifikat tanah tadi dibalikan ke nama si semula Pak? Atau mungkin itu terjadi juga musibahnya kepada saya, akhirnya bisa nggak ya itu hasilnya balik lagi tetap ke saya Pak? Mohon maaf Pak Dirjen, sepertinya koneksinya agak terputus ya. Ini kita sambil menunggu juga. Mungkin Pak Dirjen mendengar saya, tapi memang di sini lagi tidak keluar nih suara Bapak. Sepertinya koneksinya agak sedikit terganggu.
Ya, teman-teman ini kita coba sambung kembali sebentar. Ada gangguan teknis sedikit, tapi ini saya juga sudah baca komentar dari teman-teman ini ramai sekali ya. Ada yang menyebutkan tadi salah satunya sudah kita bacakan gitu. Kemudian tadi ada yang bilang sertifikatnya lama nggak jadi-jadi. Mungkin nanti kita coba tanyakan juga apakah kemudian nanti bisa lebih cepat jika memang ada prosedur untuk menjadi elektronik. Dan tapi terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ini kita masih mencoba kembali, follow kembali Bapak Dirjen melalui Instagram Kementerian ATR atau BPN untuk bisa kita sambung kembali diskusinya kali ini. Dan jadi tadi ada beberapa poin ya tentunya yang sudah kita dapatkan dari Pak Dirjen mengenai perkembangan kasus yang kemarin heboh itu seperti apa yang sudah dilakukan, bekerja sama dengan kepolisian tentunya untuk mengungkap apakah memang ada oknum-oknum yang menggunakan peluang-peluang tersebut untuk memalsukan hingga akhirnya memindah tangankan, mengubah nama. Jadi memang kita tunggu nanti prosesnya seperti apa. Sambil tadi Pak Dirjen juga sudah menyebutkan beberapa langkah yang sudah dilakukan begitu ya untuk kemudian meminimalisir ruang gerak oknum-oknum mafia tanah, kemudian juga pihak-pihak pemalsu jika memang ada yang terlihat di sana, termasuk juga pembenahan dari SOP, kemudian juga PPAT. Oke, Pak Dirjen sudah tersambung kembali Pak. Sepertinya tadi ada gangguan koneksi ya Pak. Tapi putus-putus. Ya, putus-putus ya Pak Dirjen ya. Kalau sekarang sudah terdengar jelas lagi Pak? Ya, kita masih sinyal di saya putus-putus. Iya, siap, nggak apa-apa Pak. Bapak soalnya lagi dinas keluar ya Pak ya, jadi memang tergantung di sana ya. Siap. Pak Dirjen boleh diulang sedikit nggak Pak tadi terkait pertanyaan saya? Bisa nggak sih nanti hasil akhirnya sertifikatnya kembali lagi ke nama saya atau dalam kasus Pak Dino tadi balik ke nama pemilik semula yaitu ibu dari Pak Dino? Ya, putus-putus ini koneksinya, kita coba sambung kembali. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah kita cek gitu ya. Tadi ada satu yang bertanya, apakah kemudian jika kita menyerahkan fotokopi sertifikat tanah, itu bisa dipalsukan? Sudah dijawab tadi oleh Pak Dirjen begitu ya. Tapi memang yang dipastikan tetap berhati-hati, jangan berikan dokumen-dokumen confidential semacam sertifikat tanah kepada orang yang tidak dikenal terutama. Kemudian juga ada pertanyaan lainnya nanti saya akan coba tanyakan. Masih terkait dengan sertifikat elektronik. Nah, teman-teman kalau mau nanya sertifikat elektronik silakan aja. Apakah prosedurnya belum jelas tadi atau seperti apa boleh. Oke, Pak Dirjen sepertinya sudah tersambung lagi. Ya. Bagaimana Pak? Jelas Siap. Sekarang. Jelas ya Pak ya? Pak boleh Pak kita ulang sedikit lagi tadi pertanyaan saya. Mungkin sepertinya tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan, tapi koneksinya memang di sini tidak bisa mendengar jelas. Bagaimana Pak tadi terkait hal tadi? Ya, jadi sepanjang itu ada putusan yang pertama ya, kalau kita bicara prosedur sekarang nih, sepanjang itu putusan pengadilan pasti akan kembali lagi ke pemilik asal ya, selama itu bisa dibuktikan. Tapi nanti kita akan lihat beberapa apakah kita sedang diskusikan beberapa diskresi yang bisa kita buat. Intinya apabila itu ada kesalahan, ada kesengajaan, ada pemalsuan ya, kita harus kembalikan hak itu kepada orang yang berhak ya. Jadi tujuannya itu kan kita harus memberikan sesuatu kepada yang berhak gitu ya. Itu yang harus kita pegang gitu. Dan ini ada beberapa kasus lain, ini kasus ini juga baru muncul lagi nih Pak, bukan hanya ini Pak Dino Patijal itu memunculkan kasus satu di Jawa Timur ya. Ada orang tunanetra juga dibegitukan tuh, ada orang yang tunanetra dialihkan oleh pengacara gitu kan. Nah, ini juga kita sedang proses juga ya. Jadi kita sudah hubungin Kapolres di Nganjuk apa di mana dan kepala kantor BPN untuk langsung menindaklanjuti. Dan ini orangnya mulai susah dicari nih pengacaranya itu. Nah ini ada beberapa. Ini jangan sampai orang-orang yang
ya orang seperti yang udah sepuh, orang yang punya keterbatasan gitu ya, menjadi objek-objek dari mafia tanah itu untuk mengambil hak orang lain itu. Itu yang tidak boleh gitu, yang harus kita tegakkan kembali ya. Jadi kita kalau ada Oke. laporan-laporan itu kita juga sangat berterima kasih. Nanti kita akan segera tindak lanjuti ya. Jangan-jangan ini kasus ini cukup banyak, itu yang kita nggak tahu. Jadi Pak Dino Patijal itu memunculkan hal-hal yang apa namanya, yang dulunya tidak terungkap menjadi terungkap gitu ya. Gunung es itu apa namanya? Gunung es ya Pak ya, fenomena gunung es ya Pak. Fenomena gunung es, jangan gitu ya. Nanti kita akan tindak lanjuti. Tapi ini terima kasih lah. Hal seperti ini juga membuat kita lebih waspada lagi terhadap kasus-kasus yang berkembang di masyarakat. Oke, jadi memang tetap menunggu putusan akhirnya seperti apa, kementerian melakukan porsinya, pihak penegak hukum juga melakukan porsinya ya Pak ya? Sementara seperti itu ya, sampai nanti kita buat kebijakan baru gitu. Oke. Pak Dirjen, punten Pak, ada yang bertanya lagi nih Pak, boleh ya Pak? Boleh dong, boleh. Dari Henny Liao, selamat siang Henny Liao. Bertanya nih Pak, jadi kalau sekarang untuk permohonan sertifikat pertama kali, langsung terbit sertifikat elektronika atau seperti apa? Untuk kantor-kantor yang kita tunjuk ya, untuk kantor-kantor yang kita tunjuk itu akan kita terbitkan sertifikat elektronik. Tapi sebetulnya sertifikat itu bisa kita print di laminating gitu, bisa seperti itu kalau mau pegang analognya gitu, seperti itu. Tapi kalau dengan elektronik itu salah satunya gampangnya gini lah Pak. Bapak punya sertifikat ya, itu kan ada gambarnya. Nah gambarnya itu kan kita nggak tahu posisinya di mana. Kalau dengan elektronik itu pluk di scan langsung menunjuk lokasinya di mana di dalam peta Google-nya. Gitu. Jadi itu kelebihan seperti itu. Nah konversi yang kita lakukan sekarang pun ya, konversi yang dari manual ke elektronik itu juga untuk membereskan masalah-masalah. Karena ini proses pemetaan bidang tanah kita ya, proses pembuatan sertifikat zaman dulu itu kan diproses secara alat-alat manual zaman dulu ya. Jadi tidak ada zaman Google itu kan mulai tahun 2000-an, mungkin 2010-an mungkin Google itu ya. 2005 lah masalah itu mulai saya melihat Google itu juga wah sekali buat saya gitu ya. Nah itu sebelum tahun 2000-an itu kan diprosesnya secara analog semua. Nah proses pengukuran bidang tanah pun tidak berbasis kalau di Google-nya di mana gitu, tidak seperti itu manual semua. Nah ini kita ada sekitar 10-12 juta atau 12 juta bidang tanah yang sudah kita terbitkan. Itu belum selesai kita pindahkan ke dalam sistem digital gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak lihat nanti di ATR BPN.go.id, di bumi@atrbpn.go.id ya, itu masih ada mungkin beberapa gambar yang masih agak tumpang tindih, belum di-plotting di dalam peta kita. Gitu ya. Nah ini sebenarnya kita tampilkan apa adanya data di kita, supaya masyarakat tuh aware bahwa tanah kita ternyata belum di-plotting nih sama BPN gitu kan. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari tumpang tindih tanah. Jadi kan sekarang itu banyak sekali nih tanah-tanah yang intinya itu seperti Pak Menteri sampaikan. Orang-orang yang banyak tanahnya kadang-kadang lupa tanahnya tidak dimanfaatkan, dibiarkan saja seperti itu untuk investasi. Nah karena tanahnya itu tidak dibiarkan, tidak dimanfaatkan, datanglah masyarakat yang datang ke situ gitu kan. Nah sistem kita juga harus sedang kita bereskan gitu ya. Jadi intinya untuk masyarakat, saya juga menghimbau untuk memanfaatkan tanahnya, menjaga tanahnya, merawat tanahnya gitu ya. Saya seperti itu. Tajanya apa? Memasang tanah batas, memanfaatkan, biar itu menjadi nilai tambah buat masyarakat, buat kita semua gitu ya. Jadi tujuannya memindahkan ke sistem elektronik juga salah satunya kita melakukan validasi apakah bidang tanah yang Bapak dan Ibu tuh semuanya sudah terdata dalam sistem kita gitu. Seperti itu tujuannya Pak. Oke, siap. Semoga tadi juga bisa menjawab pertanyaan dari Henny ya, yang tadi sudah bertanya terkait sertifikat. Kemudian Pak Dirjen, saya juga ingin tahu nih Pak, sebetulnya sudah sejauh mana terkait keamanan sertifikat yang kita miliki, sertifikat tanah terutama. Ada nggak sih Pak tips-tips atau saran dari kementerian untuk masyarakat nih biar bisa dicatat, oh ternyata kita harus seperti ini, antisipasinya seperti ini. Gimana Pak Dirjen? Ya, jadi secara teknis ya, kalau kita bicara sertifikat yang sudah bentuknya digital, itu kan bentuknya adalah bentuk dokumen elektronik ya.
Bentuk dokumen elektronik itu kan ditandatangan secara elektronik gitu ya. Nah, proses penandatanganannya itu kita sudah MOU dengan BSSN, Badan Sandi dan Cyber Nasional. Jadi kalau kita bicara dengan elektronik lebih mudah dirubah, buat saya lebih susah dirubah. Karena setiap perubahan sedikit pun ya, kita nambah spasi, kita membuang titik. Gitu. Jangankan merubah nama, membuang titik aja itu langsung dokumennya rusak gitu ya, tidak bisa diverifikasi lagi oleh kita gitu ya. Jadi itulah dokumen elektronik yang ada sekarang gitu ya. Kemudian mengenai security system kita itu tim teknis kita dari tim teknis mengenai IT, kemudian dari tenaga ahli kita mengenai IT sudah bisa memastikan bahwa sistem kita itu sudah cukup untuk melaksanakan layanan elektronik. Kalau kita bicara hacker bisa masuk ya, minimal kita akan menunda memperpanjang hacker itu masuk ke kita, dan kita udah buat firewall gitu ya. Kalau saya bilang tidak bisa masuk, misalnya orang Tokopedia dan lain juga bisa ini gitu ya, bisa tembus. Nah, kita pastikan bahwa kita akan menjaga dan merawat data yang aset Bapak dan Ibu percayakan ke kita itu untuk lebih secure, lebih aman, lebih mudah gitu ya. Itu yang kita pastikan. Keamanannya, makanya kita selalu cari bagaimana sih keamanan aset-aset yang Bapak Ibu simpan ke kita itu lebih aman lagi dari yang ada sekarang. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi keamanan pasti kita akan tingkatkan. Jadi kita catat semua, Pak. Jadi kita catat semuanya di enkrip, ya samalah standar penyimpanan data dalam elektronik, ya. Jadi ISO 27001 sudah kita lakukan, sedang kita proses. Oke, jadi standar keamanannya dipastikan juga oleh teman-teman kementerian. Tapi tadi Pak, yang juga saya mau singgung terakhir mungkin Pak ini pertanyaannya. Sarannya berarti buat masyarakat seperti apa untuk bisa tetap menjaga agar tidak terjadi kasus seperti kemarin? Untuk yang masih dalam sistem analog ya, dalam sistem analog itu hati-hati untuk memberikan informasi mengenai data diri maupun informasi mengenai sertifikat ya. Bapak dan Ibu kalau bertransaksi tanah harus ada pihak lain yang Bapak dan Ibu atau yang Bapak dan Ibu yakini bahwa itu sebagai para saksi. Kalau bisa ya sebaiknya itu diberikan di pihak penjamin ya, dalam tanda petik sekarang pihak penjamin untuk bertransaksi jual beli itu di PPAT gitu ya. Itu pihak penjamin karena dia harus berdiri di tengah memastikan penjual dan pembeli apakah dengan dikasihnya sertifikat itu nanti ada berita acara apakah uangnya udah ditransfer dan lain itu banyak prosedurnya pada saat kita melakukan transaksi jual beli. Suami istri datang nggak ke kantor menandatangani nggak proses jual beli itu, para penjual nanti datang, pembeli datang menandatangani, dan itu semua harus dilakukan di depan PPAT. Jadi pihak penjual dan pembeli harus datang memberikan informasi mengenai sertifikat maupun KTP-nya itu. Nah, untuk yang elektronik nanti prosesnya mungkin tidak perlu lagi seperti itu ya, membawa bentuk sertifikatnya karena itu akan menempel ke diri kita sendiri ya. Jadi kalau Bapak dan nanti coba download Sentuh Tanahku ya, jumlah aplikasi mobile kita Sentuh Tanahku, itu apabila KTP kita dengan username dan informasi KTP yang ada di dalam data kepemilikan sertifikat sudah nyambung, nanti itu ada sertifikat saya gitu kan, itu akan muncul tuh list sertifikat yang kita punya. Apabila ada masyarakat yang menjual tanah kita, apabila ada yang memblokir tanah kita, itu otomatis diinformasikan karena ini akan multi channel gitu kan, ya terbaca semua, akan lebih cepat informasi seperti itu. Memang ini ya banyak hal yang harus merubah budaya nih. Ini yang dulu biasa lebih nyaman dengan megang kertas menjadi berubah lah. Kertas itu nilainya tidak sebaik dengan digital. Kita nggak bawa. Ya. Siap. Ya, anak-anak milenial akan lebih mudah memahaminya. Tetapi angkatan-angkatan seperti saya ke atas, itu perlu waktu untuk memahami bagaimana proses ini akan berubah gitu ya, seperti itu. Oke, siap.
intinya juga kita tunggu juga nanti Pak program sertifikat elektroniknya, nanti edukasinya ke masyarakatnya juga nanti kita tunggu. Semoga memang masyarakat bisa memahami bahwa ini seharusnya bisa lebih baik ya Pak ya dibanding yang harusnya lebih sebelumnya. baik. Harusnya lebih baik. Harusnya lebih baik. Siap Pak ya. Pak Dirjen, sebetulnya tadi jadi pertanyaan terakhir saya, begitu ya, di live Instagram kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Dirjen sudah bergabung di live Instagram IDX Channel. Sehat-sehat selalu ya Pak. Kita jumpa di lain waktu ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, thank you. Siap. Ya itu teman-teman tadi diskusi saya dengan Pak Dirjen Penetapan dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR atau BPN, Bapak Suyus Windayana. Semoga tadi sudah bisa memberikan kita informasi-informasi penting begitu ya, poin-poin yang bisa kita catat, terutama terkait menjaga keamanan dokumen-dokumen, terutama tadi sertifikat tanah yang kita miliki agar terhindar dari kasus-kasus ataupun oknum-oknum yang memanfaatkan atau menyalahgunakan dokumen-dokumen tersebut. Nah, itu menjadi akhir break time kita di kali ini, tapi jangan lupa teman-teman tetap ikutin terus IDX Channel, jangan lupa nonton IDX Channel, program setiap hari di IndiHome, di First Media, di MNC Vision, langsung cari aja channel IDX Channel. Kemudian juga kalau yang mau tahu berita-berita terupdate, langsung juga follow akun IDX Channel di @idx_channel di Instagram, dan juga YouTube IDX Channel untuk bisa melihat tayangan-tayangan IDX Channel yang mungkin ketinggalan pas nggak nonton di TV-nya gitu ya, di IndiHome, di First Media, ataupun di MNC Vision. Dan juga terima kasih banyak nih sudah partisipasi aktif tadi ya, sepertinya ada diskusi yang ramai juga nih tadi di kolom komentar. Dan juga mohon maaf tadi yang belum sempat terbacakan pertanyaannya, baru beberapa saja, tapi semoga sudah bisa mewakili teman-teman semua. Baik, itu jadi akhir diskusi atau break time kita di kali ini. Kita akan jumpa di break time berikutnya dengan tema dan juga narasumber yang menarik dan juga hangat untuk dibahas. Terima kasih banyak, saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.